I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yang Suji, NIM 2002-10-12-1. Saya dari Prodi Administrasi Pabrik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Madiku Saleh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang reformasi birokrasi sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Kapital Selekta Administrasi Pabrik yang diampu oleh Ibu Krisna Dewi Esos MSP. Sebelum kita mencapai kepada inti dari pembahasan kita pada hari ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu reformasi birokrasi itu apa. Reformasi birokrasi, menurut dari Seda Mayanti yang dikutip oleh Sawir, merupakan suatu upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas dan efisiensi dan akuntabilitas. Selanjutnya, konteks reformasi birokrasi di Indonesia yang itu ada 5. Yang pertama, ada birokrasi pada masa kerajaan, yang dimana kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh raja dan seluruh masyarakatnya itu harus tunduk kepada raja. Nah, di dalam birokrasi kerajaan ini tidak ada pelayanan yang diberikan oleh raja kepada masyarakat, melainkan sebaliknya, rakyatlah yang memberikan pelayanan kepada raja. Karena karakteristik dari birokrasi masa kerajaan ini, yang pertama, administrasi publik itu dianggap sebagai urusan pribadi dari sang raja, kemudian administrasi publik itu dianggap dari perluasan rumah tangga kerajaan. Nah, karakteristik selanjutnya, tugas pelayanan itu ditujukan kepada pribadi sang raja. Nah, upah atau gaji yang diberikan kepada pegawai kerajaan itu dianggap sebagai anugerah yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali sesuai dengan kehendak sang raja. Nah, gaji atau upah itu berasal dari hasil rampasan ataupun hasil pelayanan yang diberikan oleh masyarakat kepada sang raja. Kemudian sang raja memberikan kepada pegawai atau karyawan yang bekerja di kerajaan yang bertugas untuk menjaga kesatuan dan persatuan kerajaan. Yang kedua, ada birokrasi pada masa kolonial, yang dimana kedatangan bangsa asing ke negara kita yang bertujuan untuk menguasai negara kita itu memberikan dampak kepada sosial maupun politik. Nah, yang dimana pada masa birokrasi kolonial ini terjadi dualisme sistem pemerintahan, yang dimana pemerintahan Belanda sudah memperkenalkan birokrasi dengan sistem modern, namun di satu sisi pemerintahan sistem tradisional ataupun sistem kerajaan itu masih diterapkan. Nah, ciri khususnya dari birokrasi pada masa kolonial ini, pemerintahan itu terpusat kepada Raja Belanda yang dimana itu diwakilkan oleh Gubernur Jenderal di wilayah yang dikuasainya. Jadi segala bentuk keputusan politik maupun praktik dari pelaksanaan pemerintahan itu harus berdasarkan kehendak daripada Gubernur Jenderal tersebut. Konteks birokrasi yang ketiga yaitu pada masa pemerintahan Orde Lama. Nah, meskipun Indonesia ini sudah terlepas dari penjajahan bangsa asing, tetapi maladministrasi itu masih terus terjadi, yang dimana maladministrasi yang terjadi tersebut tidak adanya profesionalisme, tidak dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan salah satunya lagi tidak adanya sifat disiplin. Kemudian terjadi 2 polemik besar yang menjadi dilema pada masa pemerintahan Orde Lama. Yang pertama, bagaimana cara menempatkan pegawai yang sudah ikut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, tapi mereka itu tidak dapat bekerja di dalam kantor pemerintahan. Dan yang kedua, bagaimana cara menempatkan pegawai yang sudah lama bekerja pada kolonial Belanda, mereka dianggap sebagai pengkhianat pada masa birokrasi Orde Lama. Konteks birokrasi yang selanjutnya yaitu pada birokrasi pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru ini tidak terjadi perubahan yang signifikan, namun sudah terjadi sedikit perubahan dalam birokrasinya, yang dimana birokrasi Indonesia sudah berusaha untuk memperbaiki struktur organisasi dan lain sebagainya. Tapi pada masa Orde Baru ini masih juga terjadi maladministrasi,
Namun, maladministrasi yang terjadi pada masa Orde Lama seperti profesionalisme, kemudian tidak dapat memberikan pelayanan, itu sudah mulai diperbaiki pada masa birokrasi Orde Baru. Namun, pada masa birokrasi Orde Baru ini, pemerintah itu bekerja tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, melainkan berorientasi kepada kekuasaan dan kepentingan dari penguasa. Sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu bukan berdasarkan kepentingan rakyat, namun berdasarkan pada kepentingan kekuasaan dan kepentingan dari penguasa tersebut. Yang terakhir, konteks dari reformasi birokrasi di Indonesia yaitu pada masa reformasi. Nah, pada masa reformasi ini erat kaitannya dengan pelaksanaan prinsip-prinsip good governance. Nah, dengan wujud bagaimana pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, baik itu dari segi ekonomi, sosial, politik, dan lain budaya dan lain sebagainya, sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya kita akan membahas reformasi birokrasi pada kantor Inspektorat Kabupaten Aceh Utara. Inspektorat Kabupaten Aceh Utara adalah unit kerja yang mempunyai tugas untuk membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Utara dan tugas pembantuan dari perangkat kerja daerah di lingkungan Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya ada tupoksi dari Inspektorat Kabupaten Aceh Utara. Nah, tupoksi dari Inspektorat Kabupaten Aceh Utara ini diatur oleh Peraturan Bupati Aceh Utara nomor 46 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Utara. Nah, dalam pasal 5 disebutkan bahwasanya Inspektorat Kabupaten Aceh Utara ini memiliki tugas untuk membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang berada dalam lingkungan Kabupaten Aceh Utara. Oke, baiklah, kita masuk kepada materi inti kita pada hari ini, yaitu bentuk-bentuk reformasi birokrasi pada Inspektorat Kabupaten Aceh Utara. Bentuk-bentuk reformasi birokrasi di Inspektorat Kabupaten Aceh Utara ini meliputi 3 aspek. Yang pertama itu ada struktur organisasi, kemudian sistem pelayanan pengaduan dan pengawasan, dan yang ketiga itu sumber daya manusianya. Bentuk reformasi birokrasi di Inspektorat Kabupaten Aceh Utara yang pertama itu adalah struktur organisasi. Nah, yang dimana pada awalnya segala bentuk tindakan dan penugasan itu harus melalui tanda tangan ataupun persetujuan dari top manajemen. Namun, dengan adanya reformasi birokrasi, segala bentuk tindakan dan penugasan itu tidak lagi harus berdasarkan persetujuan dari top manajemen atau tanda tangan dari top manajemen. Nah, melainkan dapat diwakilkan kepada sekretarisnya atas dasar sepengetahuan dari top manajemen. Sehingga dalam bentuk reformasi struktur organisasi ini terjadi adanya penyederhanaan administrasi. Bentuk reformasi yang kedua yaitu sistem pelayanan pengaduan dan pengawasan yang pada awalnya di Inspektorat Kabupaten Aceh Utara ini dalam bentuk pengaduannya itu menggunakan kotak pengaduan dan bentuk elektroniknya itu menggunakan email. Nah, ataupun sudah menggunakan website itu punya website nasional yaitu Span Lapor. Nah, tapi dengan adanya reformasi birokrasi, pada saat ini Inspektorat Kabupaten Aceh Utara ini sudah memiliki websitenya tersendiri dengan nama inspektoratacehutara.go.id. Nah, di situ masyarakat bisa mengadukan segala sesuatu yang terjadi, misalnya terjadi kejanggalan di dalam pelaksanaan pemerintahan. Masyarakat bisa langsung mengadukan ke website inspektorat tersebut dengan jangka waktu 1 bulan untuk diresponnya. Nah, dalam jangka waktu 1 bulan itu, pihak inspektorat melakukan observasi dan analisis apakah kasus ini itu memerlukan tindakan atau hanya dapat diselesaikan tanpa harus adanya penindakan, sehingga kasus tersebut hanya dibuatkan laporan sebagai bukti bahwasanya ada kasus namun tidak diperlukan penindakan. Bentuk pengawasannya berdasarkan observasi yang telah kami lakukan dengan metode wawancara kepada Ibu Dewi Hanifah.
sebagai Kasubag Bagian Umum dan Keuangan. Nah, beliau mengatakan ada proses pengawasan yang dilakukan karena memang sudah ada PKPT-nya setiap tahun bahwasanya dinas akan melakukan pengawasan nih pada tahun ini ke daerah ini. Nah, tapi ada satu lagi pengawasan yang dilakukan secara mendadak karena adanya pengaduan dari masyarakat ataupun adanya tugas dari bupati bahwasanya harus melakukan pengawasan ataupun pengecekan penindakan ke daerah yang diadukan tersebut. Bentuk reformasi yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Nah, di sini Inspektorat Kabupaten Aceh Utara itu belum mengalami yang namanya reformasi pada sumber daya manusianya, yang termasuk juga kepada hambatan. Nah, di sini jumlah daerah pengawasan atau desa yang diawasi itu berjumlah 852 desa. Namun, dengan jumlah karyawan aktifnya itu hanya 50 orang. Nah, di situ terjadi ketidaksesuaian antara daerah pengawasan dengan karyawan aktifnya. Namun, untuk mengatasi itu semua, pihak inspektorat itu memberikan pelatihan-pelatihan diklat kepada karyawan untuk menambah pengetahuan untuk mereka itu menghandle pekerjaan yang diberikan kepada diri karyawan itu yang mungkin bisa lebih dari satu. Pembahasan kita yang terakhir yaitu hambatan dalam pengimplementasian reformasi birokrasi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, hambatan yang terjadi pada Inspektorat Kabupaten Aceh Utara tersebut adalah sumber daya manusia yang dimana terjadi ketidaksesuaian antara jumlah pengawasan dengan jumlah karyawan atau pegawai aktif untuk mengawasi daerah tersebut sehingga tidak terjadi efisien dan efektif di situ. Yang pada normalnya jumlah karyawan aktif untuk mengawasi 852 desa itu adalah berjumlah 130 orang. Namun yang ada pada Inspektorat Kabupaten Aceh Utara itu hanya berjumlah 50 orang. Belum lagi terpotong ada yang pensiun setiap tahunnya, sehingga masih terjadi kewalahan nih untuk menangani kasus-kasus pengaduan. Sebagai kesimpulan pada pembahasan kita pada hari ini, bahwa Inspektorat Kabupaten Aceh Utara itu sudah menerapkan reformasi birokrasi dari segi struktur organisasi, kemudian sistem pengaduan dan pengawasan, kemudian ada sumber daya manusianya. Mereka sudah melakukan reformasi birokrasi meskipun belum sempurna dan masih terjadi beberapa hambatan dalam pengimplementasian reformasi tersebut. Demikian pemaparan saya pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy for watching, guys!